Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun berada yang dimuliakan Allah Ta'ala, semoga kita semua senantiasa diberikan Allah Ta'ala sehat walafiat, dan kita semua diberikan kekuatan taufik istiqomah dalam menjalankan ibadah, perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari beberapa banyak sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat Rasul yang diberikan julukan Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat Rasul: Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, Sayyiduna Umar bin Khattab, Sayyiduna Utsman bin Affan, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan ada satu di mana yang diberikan julukan Al-Faruq, yaitu Sayyiduna Umar bin Khattab. Sayyiduna Umar bin Khattab mana memiliki julukan sebelum beliau berada di dalam Islam, yaitu singa padang pasir. Dan setelah beliau masuk dalam Islam, beliau mendapatkan julukan Al-Faruq, yang bedakan yang hak dan yang batil. Sayyiduna Umar bin Khattab berkuasa selama, yaitu pada tahun 634 Hijriah sampai 644 Hijriah. Sayyidina Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Nufail hingga kepada Lu'ail al-Quraisy ad-Dawi. Sayyidina Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah tahun gajah. Artinya beliau lebih muda daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab, di mana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangkaian Khulafaur Rasyidin, pengganti setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah wafat digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, di mana beliau meneruskan membawa amanah sebagai Amirul Muslimin, Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Dan banyak prestasi-prestasi Sayyidina Umar bin Khattab, di mana Sayyidina Umar bin Khattab melakukan perluasan wilayah, lalu melakukan perapihan bidang-bidang militer, pembentukan lembaga-lembaga negara seperti legislatif, yudikatif, eksekutif. Dan Sayyidina Umar bin Khattab juga yang melakukan perluasan Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Dan Sayyidina Umar juga yang pertama kali mengadakan penanggalan Hijriyah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa rangkaian biografi kehidupan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijuluki sebagai Al-Faruq, yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sebagaimana Al-Quranul Karim pun memiliki daripada rangkaian nama, yaitu Al-Furqan. Al-Furqan yang artinya adalah yang membedakan hak, mana yang hak dan mana yang batil. Sayyidina Umar bin Khattab juga ditakuti, disegani oleh masyarakat pada saat itu. Bahkan iblis pun, setan pun ketika mendengar datangnya Sayyidina Umar bin Khattab lari terbirit-birit. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, lalu sosok seperti Sayyidina Umar bin Khattab ini seperti apa yang mesti kita ambil menjadi ibrah, hikayah, hikmah bagi kita semuanya? Al-Kisah Sayyidina Umar bin Khattab, di mana beliau sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang menampung, yang mana mengemban amanatnya sebagai khalifah, pada suatu malam berjalan keliling bersama pengawalnya, mendengar tangisan seorang anak yang mana menangis kelaparan. Lalu didengar ibunya mengedepankan supaya anaknya ini tetap tenang.
Dan ibunya juga membuat masakan yang padahal masakan itu ternyata hanya batu. Hingga anak tadi tertidur pulas. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke rumah seorang ibu tadi. "Wahai ibu, kenapa anakmu tadi menangis?" "Wahai Tuan, siapakah engkau?" "Aku adalah seorang musafir." "Wahai Tuan, ketahuilah bahwa selama ini Umar bin Khattab sebagai pemimpin kami adalah pemimpin yang tidak adil. Pemimpin yang menzolimi kami sehingga kami kelaparan." Mendengar ucapan itu, Sayyidina Umar bin Khattab menangis dalam hati, meneteskan air mata. Maka dengan langsung Sayyidina Umar bin Khattab menuju ke Baitul Mal dan mengambil persediaan makanan, membawa gandumnya dengan sendirinya, dipikul dengan badannya sendiri, dan pengawalnya menawarkan diri untuk dibawa oleh pengawalnya. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? "Wahai pengawal, akankah engkau akan memikul daripada beban-beban dosaku ketika kita semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar?" Maka pengawal Sayyidina Umar bin Khattab tertunduk malu. Sesampainya di rumah, dibawa dan langsung diolah, dimasaki oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Seorang ibu bertanya yang memiliki anak menangis karena menahan lapar, "Wahai Tuan, siapakah engkau begitu baik hati? Andaikan seorang Umar bin Khattab itu adalah sepertimu, tentu semua rakyat akan sejahtera." Apa kata Sayyidina Umar? "Wahai ibu, maafkanlah aku ini sebagai seorang Umar yang lalai, yang mana ada rakyatku yang kelaparan." Masya Allah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jika sosok tokoh seperti Sayyidina Umar bin Khattab ini ditiru dan dicontoh, ditauladani oleh setiap para pemimpin, oleh setiap kita, tentunya kita adalah pemimpin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari rangkaian kisah singkat Sayyidina Umar bin Khattab yang memiliki julukan Al-Faruq, mari bersama-sama kita jadikan ibrah dan hikmah bahwa kita ini manusia biasa, manusia yang dhaif, manusia yang tentu tak pernah lepas daripada kelalaian, kehilafan. Mari bersama-sama bermuhasabah diri, berkaca diri. Jika Sayyidina Umar bin Khattab saja yang mana beliau dijuluki sebagai Al-Faruq, pembeda yang hak dan yang batil, maka apalah daya kita, siapalah kita, masihkah kita bertahan pada kecongkakan dan kesombongan, masihkah kita bertahan pada keangkuhan, masihkah kita yang mana baru saja dititipkan sedikit amanat memimpin keluarganya, memimpin masyarakatnya, memimpin suatu organisasi, memimpin suatu daerah, memimpin suatu negara, lalai dan tak mau diingatkan. Lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, di mana mendengar tangisan seorang anak dan mendengar langsung kritikan dari seorang ibu yang bahwa ibu itu tidak tahu bahwa itu adalah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, tapi beliau menangis meneteskan air mata, masih bersyukur di dunianya masih ada yang mengingatkan, masih ada yang meluruskan, masih ada yang menuntun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari seluruh rangkaian kisah Sayyidina Umar bin Khattab, mari sama-sama kita jadikan uswah, tauladan, contoh yang mana Rasulullah telah mendidik, mengajarkan, menuntun para sahabat-sahabatnya. Dan ini semua ketika kita ikuti, semua peradaban, semua tatanan dunia akan membawa dengan kedamaian, akan membawa dengan ketentraman sesuai tatanan tuntunan syariat Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar bin Khattab di mana mengakhiri kekhilafahannya, mengakhiri memimpin suatu khalifah pada saat itu karena beliau wafat pada tanggal 25 Zulhijjah 23 Hijriah, di mana saat itu ada seorang munafikun yang membunuh beliau di saat sholat subuh karena tidak terima di saat itu Persia dikalahkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Semoga kita semua diberikan limpahan rahmat, berkah dan magfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.